bahwa di negeri yang sangat kita cintai ini ulangi ada kemiskinan dan ketidakadilan ekonomi. Mengapa demikian? Karena kehidupan sosial dan ekonomi bangsa Indonesia semakin hari semakin memprihatinkan. Kita tahu merujuk dari data BPS, kita telah berhasil menurunkan angka kemiskinan yang pada 2015 di angka 11,22% menjadi 9,22% di September 2019. Angka di bawah 10% ini adalah capaian yang sangat baik. Jauh dari harapan mayoritas bangsa Indonesia. Ada sebagian kecil masyarakat Indonesia bisa menjadi sangat kaya raya. Indonesia, sebagian besar masyarakat masih hidup dalam kemiskinan. Namun pekerjaan besar kita belum selesai dalam rangka menurunkan angka kemiskinan kita. Masih ada 24,7 juta jiwa yang harus dientaskan dari kemiskinan. Karena itu dalam ratas hari ini saya ingin menekankan beberapa hal. Yang pertama, untuk bekerja lebih fokus lagi untuk menyasar penduduk yang sangat miskin. Ketidakadilan dalam hubungan ekonomi di Indonesia ini bisa tercermin di dalam angka statistik. Jumlah rakyat miskin Indonesia menurut data BPS pada Maret 21 mencapai 27,54 juta penduduk atau 10,14% dari jumlah populasi. Kepala BPS Suharyanto mengatakan dibandingkan Maret 2019, penduduk miskin turun sebanyak 358,9 ribu orang, dan dibandingkan September 2019 turun sebanyak 888,7 ribu orang. Pada bulan September, persentase kemiskinan ada 9,22%. Kalau kita bandingkan dengan posisi bulan Maret 2019, berarti terjadi penurunan sebesar 0,19%. Dan jumlah penduduk miskinnya dari bulan Maret ke bulan September itu turun sebesar 360 ribu. Di satu sisi memang benar, pandemi dapat menurunkan pendapatan masyarakat. Ada yang PHK, kegiatan ekonomi terhenti, pembatasan sosial, sehingga membuat angka kemiskinan meningkat. Tetapi di lain sisi, hal ini juga bisa menunjukkan bahwa kebijakan stimulus pandemi fiskal telah gagal menahan angka kemiskinan nasional. Berdasarkan standar kemiskinan internasional yang digunakan oleh Bank Dunia, jumlah penduduk sangat miskin saat ini sebanyak 9,9 juta jiwa atau 3,371 dari jumlah penduduk Indonesia. Oleh sebab itu kita bisa fokus menangani terlebih dahulu yang 9,91 jiwa ini. Bisa dikatakan bahwa kemiskinan rakyat Indonesia sesungguhnya bukanlah kemiskinan yang alamiah. Mengapa ketidakadilan ekonomi bisa terjadi dan dibiarkan berlarut-larut? Karena biaya politik semakin tinggi di era digital politik. Berbagai kebijakan tersebut pada akhirnya berhasil menahan dampak kontraksi ekonomi akibat pandemi COVID-19. Seharusnya pemerintah dan DPR yang menguasai kunci untuk akses politik dapat lebih menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat golongan bawah, di mana undang-undang dalam bidang ekonomi termasuk regulasi perpajakan, pertanian, kehutanan, dan sumber daya alam berpihak kepada golongan miskin dan menengah. Karena itu, data tentang siapa dan di mana warga kita ini harus betul-betul akurat sehingga program bisa disasarkan tepat kepada kelompok sasaran yang kita inginkan. Karena apa yang seperti saya sampaikan tadi, negeri ini diproklamasikan bukan untuk memanjakan segelintir orang kaya. Kalau begini sama aja kita merdeka tapi masih ada VOC. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 adalah relatif lebih baik dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi negara di Asia Tenggara yang berada pada minus 4,0. Ini permasalahannya. Tetapi untuk seluruh bangsa Indonesia yang dapat merubah kehidupannya lebih baik. Dan setelah lama kita dijajah oleh penjajah, harapannya kan gitu, kita merdeka, benar-benar merdeka. Dan kita harapkan di 2024 untuk kemiskinan ekstrim ini bisa kita berada pada posisi 0.
Yang kedua, saya minta strategi pengentasan kemiskinan ini betul-betul terkonsolidasi, terintegrasi, dan tepat sasaran. Saya juga ingin mengingatkan lagi, jangan meremehkan bahaya dari utang-utang negara saat ini. Saya ulangi, jangan meremehkan bahaya dari utang-utang negara saat ini. Beban cicilan utang negara yang membengkak dapat membuat rakyat lebih miskin. Karena seharusnya cicilan utang dapat digunakan untuk mensubsidi kehidupan rakyat. Yang paling penting menurut saya, hutang pinjaman itu harus dipakai untuk hal-hal yang produktif, yang memberikan revenue, yang memberikan income, yang memberikan return kepada negara. Manfaatnya harus ada. Jangan pinjaman itu dipakai untuk hal-hal yang konsumtif. Misalnya subsidi BBM itu yang tidak boleh. Kita harus ngumpulin pajak, bener, tapi tidak untuk bayar utang saja, tapi untuk menyelesaikan, untuk membuat ekonomi kita makin baik fasilitasnya, sehingga ekonomi makin maju, GDP-nya makin gede, utangnya relatif makin kecil. Bahwa di negeri yang sangat-sangat kita cintai ini, ulangi, ada kemiskinan dan ketidakadilan ekonomi. Mengapa demikian? Karena kehidupan sosial dan ekonomi bangsa Indonesia semakin hari semakin memprihatinkan. Sehingga siapa yang melakukan apa harus jelas, intervensi dari kementerian atau lembaga dari sisi program juga semuanya menyasar, baik yang berkaitan dengan JKN, dengan KIS, dengan PKH, dengan PPNT, dengan kartu sembako, dan bagaimana intervensi dari sisi program untuk income generating warga miskin, baik itu yang namanya KUR, Mekar, Bank Wakaf Mikro, Dana Desa, UMI, saya kira semuanya bisa disasar ke sana. Kita bisa ngumpulin pajak untuk bayar utang juga. Ketiga, ya kita awasi belanja negara. Kalau kita membelanjakan 2.200 triliun, tapi dia tidak menjadi apa-apa, apakah itu sekolah, kesehatan, apakah itu infrastruktur, apakah itu untuk kemiskinan, kita harus sebagai netizen, saya kepengen, ya netizen itu, mari sama-sama saya, kita melototin 2.200 itu, kita cari itu di mana dia. Juga yang berkaitan dengan BUMN dan swasta. Ada BUMN PKBL, ada CSR, sektor swasta, semuanya harus diarahkan ke arah ini. Kalau ini betul-betul bisa kita lakukan terkonsolidasi, saya yakin angka 0 tadi akan bisa kita lakukan. Iya, katanya kan mereka well connected. Jadi kita bisa tahu dan kemudian kita bisa mengatakan, oh iya, uang 1 rupiah ini bisa membuat orang menjadi produktif, menjadi tidak miskin, anaknya menjadi sekolah, anaknya menjadi sehat, tenaga kerja bisa mendapatkan vokasi. Jadi pada bulan September persentase kemiskinan 9,22%. Kalau kita bandingkan dengan posisi bulan Maret 2019, berarti terjadi penurunan sebesar 0,19%, dan jumlah penduduk miskinnya dari bulan Maret ke bulan September itu turun sebesar 360.000